Kekalahan memang bagian dari permainan olahraga, itu betul. Tetapi terus-menerus kalah di kejuaraan bulu tangkis kandang sendiri bertahun-tahun. Lama-lama orang pun kesal. Itu namanya sempol. Berkaca kepada pegelaran Indonesia Open 2024. Ketika favorit juara kita Anthony Sinisuka Ginting kalah di babak pertama. Lalu kemudian Jonathan Christie pun menyusul pada hari berikutnya. Kalah juga di babak pertama kejuaraan tersebut. Lalu publik bulu tangkis tentunya menyayangkan hal tersebut. Anthony Ginting yang kini peringkat 9 dunia versi BWF ditundukkan pemain Jepang peringkat 17 Kentani Sumoto 2 set langsung di babak pertama. Sedangkan Jonathan Christie, pemain peringkat 3 dunia yang merupakan favorit hampir seluruh badminton Indonesia, kalah lawan peringkat 65 dunia Leong Junhao dari Malaysia. Di bawah Anthony Ginting dan Jonathan Christie ada Chiko Awadwi Wardoyo yang juga ikut-ikutan kalah di babak pertama saat melawan Katapong Wancharoen yang merupakan peringkat 13 dunia. Di bagian putri, Gregoria Mariska Tunjung masih lumayan sampai 8 besar saat dia kalah lawan pemain Cina Wang Zhiyi yang lumayan pula peringkatnya yakni peringkat 7 dunia. Wang Zhiyi pula lah yang sehari sebelumnya menyingkirkan pemain peringkat 60 dunia Esther Nurmidiwardoyo di babak 16 besar. Di sektor ganda ada ganda putri Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang diharapkan menjadi pengganti peraih emas Olimpiade Tokyo yakni Apriani Rahayu dan Greysia Poli. Juga terjerembab di babak kedua. Apriani dan Fadia kalah lawan rival dari Malaysia, Praolitan dan Tina Ahmawalitaran di babak 16 besar. Di sektor ganda putra juga sama saja, pasangan senior Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan kalah di 16 besar, sedangkan juara turnamen paling bergengsi All England, yakni Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri, kalah di perempat final lawan ganda Denmark, yakni Anders Skaarup Asmussen dan Kim Astrup. Di ganda campuran, pasangan Gloria dan Dejan Ferdinandsa juga tersingkir di perempat final. Satu-satunya pemain atau pasangan yang mampu menembus babak semifinal adalah Muhammad Reza Pahlavi Isfahani dan Sabar Gariaman Utama. Lucunya lagi, Reza dan Sabar dari klub Jaya Raya Jakarta itulah bukanlah pemain pelatnas Cipayung. Mereka adalah pemain yang berlatih mandiri di klub mereka di Jakarta, di luar pelatnas tentunya. Rupanya tidak satu kali ini Indonesia gagal meraih juara di kejuaraan kandang sendiri. Di Indonesia Open, ternyata sudah hampir 2 dasawarsa kita ini vakum. Kosong melompong juara tunggal putra di Indonesia Open. Pemain tunggal putra terakhir yang berhasil juara di Indonesia Open adalah Simon Santoso pada tahun 2012 lalu. Ya, sedangkan pemain tunggal putri kita yang terakhir juara adalah Ellen Angelina pada tahun 2001 lalu. Ya ampun, ini sungguh sangat miris sekali. Di nomor ganda memang masih lumayan, di mana pemain ganda putra kita berhasil mengalungi diri dengan gelar juara adalah pasangan Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo yang di lapangan bisa dijuluki oleh The Minions. Terakhir kali The Minions itu juara pada tahun 2022, di mana yang kita ketahui pasangan itu sudah bubar. Kevin gantung raket setelah menikah dengan anak bos pemilik media. Ganda putri juga sudah vakum lama. Terakhir pasangan putri kita yang juara di Indonesia Open adalah Vita Marisa dan Liliana Natsir pada tahun 2008 silam. Ganda campuran terakhir juara adalah Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Ya, pasangan campuran Tontowi dan Butet ini memang pasangan fenomenal. Gelarnya lengkap dari regional sampai dunia dan bahkan Olimpiade. Uwi Butet adalah juara Asia 2016 di Wuhan, Tiongkok. Jauh sebelum itu, Uwi dan Butet pun sudah lebih dulu juara SEA Games. Mereka adalah juga juara BWF 2 kali, tetapi di kejuaraan dunia BWF di Istora Senayan 2016 malah tersingkir di semifinal. Lalu di Indonesia Master sangat tidak malu-maluin, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir berhasil menjadi juara 3 kali, yakni pada tahun 2010, 2012, dan 2015. Memang ada 4 pasangan sebelum dengan Butet. Dan akhirnya dengan Liliana Natsir lah Tontowi Ahmad menjadi juara di berbagai turnamen. Dan umumnya juga pernah juara dengan pasangan-pasangan sebelumnya. Tontowi pernah juara dengan pasangan awalnya Yulianti di Thailand International.
kemudian Indonesia Internasional. Vietnam Terbuka bersama pasangan lain, Cindy Puspita Erawati, mereka juara di Vietnam Terbuka. Sedangkan bersama Wiji Puspita Dili, Tontowi juara di Vietnam Internasional pada tahun 2009 lalu. Apakah pemusatan latihan bulu tangkis kita kekurangan? Sepertinya tidak juga. Meski tempat pelatnas bulu tangkis begitu jauh dari keramaian kota, ada di Cipayung yang berjarak sekitar 23,7 km. Akan tetapi sungguh pelatnas bulu tangkis kita itu serba ada. Apapun ada, kalau tak boleh dikatakan mewah. Waktu tempuh pelatnas Cipayung menuju pusat olahraga Senayan memakan waktu 45 menit melalui jalan tol Jogorawi dan tol dalam kota. Pemain-pemain Eropa tentu akan iri melihat di Cipayung tersedia 21 lapangan bulu tangkis. Kemudian juga ada ruang serbaguna, asrama atlet putra dan putri, wisma pelatih, ghost house untuk tamu, ruang game, lintasan lari dari permukaan tartan, lapangan sepak bola mini, kolam renang, tempat latihan fisik dengan lapangan berpasir. Itu belum semuanya ya, masih ada ruang dokter gizi, ruangan fisioterapi, ruangan masyarakat putra terpisah dengan ruangan masyarakat putri. Ada ruangan ketua harian PBSI, ruangan waketum, ruang psikolog, ruangan bina prestasi, ada audiovisual room, ruangan IT, ruangan klinik untuk klinik kesehatan olahraga, semua ada. Kamar tidur untuk atlet pun full dengan AC. Maka lebih tepatnya, pelatnas bulu tangkis Cipayung yang mulai dipakai atlet-atlet pelatnas bulu tangkis sejak tahun 1952 di zaman Wapres Tri Sutrisno itu bukan lagi kawah candra di muka, tempat menggodok para pemain, akan tetapi tempat latihan kelas 1 dengan fasilitas serba ada, agar pemain tidak perlu kemana-mana untuk melengkapi latihan mereka. Tri Sutrisno memang luar biasa, dan memang hanya dia, Ketua Umum PBSI, yang mencukupi segala kebutuhan bagi pemain bulu tangkis Indonesia untuk dibina jadi atlet berprestasi di dunia, ibarat dari A sampai Z. 8 tahun Cak Su, yang mantan Panglima Angkatan Bersenjata kita, itu memimpin bulu tangkis Indonesia, yakni 2 periode 1985-1989 dan 1989 hingga 1993. Dan selama 2 periode itulah Tri Sutrisno membangun basis baru bulu tangkis, dari soal perikatan kontrak dengan sponsor sampai dengan fasilitas pelatnas bulu tangkis Cipayung. Wisma Atlet yang dulu di Jalan Manila Senayan kini berubah menjadi Mall Plaza Senayan, serta apartemen mewah yang dibangun bermodal Jepang. Dipindah para atlet yang dulu sangat akrab dengan para wartawan yang hilir mudik di depan Wisma Atlet Senayan di Jalan Manila pada Dibendol, desa ke Cipayung tak jauh dari Mabes TNI. Tri Sutrisno ingin mengembalikan kejayaan bulu tangkis seperti tahun 60 dan 80-an, merajai dunia, dan bahkan berambisi meraih medali emas pertama Olimpiade tahun 1992. Dengan merekrut teknokrat olahraga lulusan Amerika, MS Siregar, dan seluruh potensi pelatih bulu tangkis Indonesia yang ada, akhirnya medali emas Olimpiade pada tahun 1992 Barcelona pun berhasil diraih. Meskipun awalnya di kepengurusan pertama Tri Sutrisno, bulu tangkis Indonesia terseok-seok. Ya, lantaran Cina tengah dipenuhi jago-jago bulu tangkis, baik di putra maupun putri, dari Yang, Zhao Jinhao, Liang Bo, Tian Bingyi, sampai Li Linghuai, Han Aiping, Wu Dixi, Li Ying, dan kawan-kawan yang nyaris tak terkalahkan di mana-mana. Sejak tahun 1992 itulah pemain-pemain bulu tangkis Indonesia yang berhasil meraih pertama kalinya medali emas Olimpiade, menghuni komplek lengkap pelatnas bulu tangkis Cipayung. Tak hanya para atlet, bahkan kantor pengurus besar PBSI pun ikut bandol desa ke Cipayung. Setelah Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, peraih medali emas pertama Olimpiade Barcelona 1992 itu, bermunculan jago-jago baru dari pelatnas Cipayung. Sampai kemudian Cina pun melahirkan generasi ketiga pemainnya yang tak kalah hebatnya, seperti halnya Lindan, pemain terakhir ini, di mana Lindan bahkan hampir saja menyamai prestasi Rudi Hartono di juara 8 kali All England kita. Lindan menjuarai All England 6 kali. Kalau saja ada di antara tahun itu Lindan pemain kidal itu berhasil juara tanpa terselah, maka rekor Rudi Hartono pun bisa tumbang. Setelah prestasi emas di era kepengurusan Tri Sutrisno, praktis PBSI dipimpin oleh kalangan turun-temurun pejabat tertinggi militer, dan hanya beberapa kali diselang pengusaha-pengusaha berduit. Itu pun dimaklumi lantaran memang awal mula pelatnas bulu tangkis dibangun oleh Tri Sutrisno, yang waktu itu pernah Wakasat, Kasat, Pangap, dan bahkan wakil presiden di era Soeharto.
Setelah Tri Sutrisno, pergantian pejabat-pejabat militer memimpin PBSI dari Surjadi penggantinya Subagio Hadisiswoyo, berterseling pengusaha Chairul Tanjung, masuk lagi kalangan militer Sutioso Djoko Santoso, terseling pengusaha Gita Wirawan, lalu militer lagi mantan Pangap Wiranto, dan kini pejabat birokrat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari 2020 sampai 2024, yakni Firman Agung Sampurna. Sudah menjadi pembicaraan ramai bertahun-tahun banyak kebijakan para pemimpin PBSI setelah Tri Sutrisno itu merosot. Kesungguhan memimpinnya bulu tangkis Indonesia semakin menurun, dan bahkan pembibitan pun tidak segaram dulu lagi. Mereka memimpin tentunya bukan karena naluri bulu tangkis, akan tetapi karena mewarisi kursi empuk bulu tangkis yang mulanya banyak ditaburi prestasi dunia atlet-atlet. Tren kepemimpinan bulu tangkis itulah justru sebaliknya yang terjadi di Cina. Generasi penerus kepemimpinan mereka justru dari kalangan pebulu tangkis. Mulanya Wang Wenzhou. Kemudian sampai kini Cina selalu dipimpin oleh orang bulu tangkis yang tentu saja sangat paham bagaimana kepentingan bulu tangkis itu bicara. Bulu tangkis bukan mainan kekuasaan atau tempat mainan duit semata, akan tetapi juga tempat kesungguhan untuk menciptakan bibit-bibit olahraga unggul tanpa pandang bulu. Agar bisa menjadikan negaranya sebagai negara bulu tangkis dunia seperti Indonesia tahun 60-an dan tahun 80-an, maka ada baiknya kembalikan saja pada orang-orang bulu tangkis yang lebih paham soal pembinaan bulu tangkis. Cina kini dipimpin oleh sosok bulu tangkis, yakni Zhang Jun. Ya, Ketua Umum Asosiasi Bulu Tangkis Cina itulah tentu saja orang bulu tangkis di nomor ganda putra maupun campuran. Dia legenda, sangat sering dulu bersaing dengan pemain-pemain Indonesia di zaman Sigit Budiarto dan Halim Haryanto. Zhang Jun juga meneruskan kepengurusan yang semula dipegang oleh pemain legend lainnya juga di nomor ganda, yakni Lee Yong-bo. Ya, Lee Yong-bo sungguh superior ketika main di ganda putra di zaman Idi Hartono, Kartono, Herianto, bahkan Lim Swee King saat main ganda. Yong-bo mengakhiri kepengurusannya pada 11 Mei 2017 silam. Di bawah orang-orang bulu tangkis, maka pertumbuhan atlet-atlet Cina pun silih berganti. Ibarat patah tumbuh hilang silih berganti, karena yang mereka pikirkan adalah bulu tangkis, dan bulu tangkis. Dan bukan jabatan dan jabatan, atau malah duit dan duit di bulu tangkis. Selama lebih dari 5 dekade dipimpin oleh orang-orang bulu tangkis, Cina pun berkembang maju dan prestasi tak putus-putus. Bahkan sampai kini pun melahirkan calon-calon peraih medali emas Olimpiade, baik di tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, bahkan ganda campuran yang menjadi kekuatan bulu tangkis di dunia. Sepertinya sudah terlalu lama bulu tangkis Indonesia tidak lagi dipimpin oleh orang-orang bulu tangkis seperti dulu zaman Sudirman, dan pemain bulu tangkis di masa juara pertama All England, yakni Tan Joe Hok pun, yakni Ferry Suvnevel, dulu juga pernah kebagian jadi pemimpin PBSI setelah Ferry. Inilah Indonesia tidak pernah lagi dipimpin oleh orang bulu tangkis. Mau jadi apa bulu tangkis kita? Ya, badminton lovers, tinggalkan pendapat kalian.